Anda nggak percaya silakan. Sepeninggal Nabi, orang-orang yang belajar dari manhaj Nabi, seterusnya di setiap masa itu akan selalu jadi tuntunan dalam kehidupan, apapun profesi dia. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan semua yang pernah dituntun oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan maka cepat ambil. Semuanya jangan dipisah-pisah, dari beliau bangun tidur sampai dengan tidur kembali, dari mulai akan tidur sampai dengan tidur kembali. Ada ketentuan dari Rasul, cepat ambil. Barangkali kita pernah belajar di tempat umum ya, atau di pendidikan-pendidikan, tapi sisi lain Nabi pernah mengajarkan materi yang serupa atau bahkan sama dengan itu, maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Nah, kemudian ini kita ambil, kita pelajari tanpa memisahkan satu dengan yang lainnya, baik yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Quran surah ke-33 ayat 21. Silakan dari yang sederhana, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah atau uswatun hasanah, dari mulai jalannya, dari senyumnya, makannya, sampai yang berat-berat, dari mulai sholatnya, ibadahnya dan sebagainya. Kalau Anda bisa kerjakan ini, maka Allah jamin kepada kita, jaminannya satu, kalau kita mampu meneladani Nabi dalam aktivitasnya ini, dalam kesehariannya, kita pun akan menjadi teladan kembali. Anda pebisnis, meneladani bagaimana bisnisnya Nabi SAW, maka bukan hanya Anda akan berhasil dalam bisnis Anda, tapi Anda pun akan jadi teladan bagi pebisnis-bisnis yang lainnya, ya, dalam kejujurannya, dalam kebaikannya, dalam menghindari yang bermasalahnya dan sebagainya. Dan tidak sedikit setiap orang yang belajar dari tuntunan Nabi, setiap masanya dia akan jadi teladan di lingkungan yang baru. Anda nggak percaya silakan. Sepeninggal Nabi, orang-orang yang belajar dari manhaj Nabi, seterusnya di setiap masa itu akan selalu jadi tuntunan dalam kehidupan, apapun profesi dia, apapun profesi yang dijalani. Ini yang disebut dengan uswah. Yang ketiga, yang kedua selanjutnya dari sini, setiap aktivitas yang Anda kerjakan atas dasar mengikuti tuntunan Rasulullah ini, maka sekecil apapun aktivitasnya akan dinilai sebagai aktivitas yang melahirkan pahala. Ada pahala di dalamnya. Kita mau minum itu kan aktivitas rutin harian ya, Anda minum, yang lain juga minum. Tapi ketika kita mencoba untuk minum, mengikuti tuntunan bagaimana cara minumnya Nabi, bagaimana cara megangnya, apa yang dibacakan, bagaimana cara mendapatkan minumannya, maka saat Anda minum itulah kemudian, mohon maaf, tidak sekedar menghilangkan haus, tapi pahala diberikan di situ. Paham sampai sini? Baik, jadi sayang teman-teman kalau Anda tiap hari minum. Ya, teman-teman dengan Anda, mungkin teman Anda minum dengan volume air yang sama, di tempat yang sama, Masya Allah, dan ukurannya sama. Anda minum, dia minum. Fungsi minum menghilangkan haus. Tapi kalau cuma hausnya hilang, gak ada apa-apanya, sayang. Ada peluang pahala bisa kita dapatkan. Nah, ini diantaranya. Kita tidur, mereka tidur. Tapi bagaimana cara tidur kita yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ini poinnya. Dan ini nanti yang akan dibawa ke akhirat. Kalau minumannya tidak, ya Anda minum, keluar lagi dalam bentuk yang kotor. Ya gelasnya nggak akan dibawa. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja enggak. Nah, ini ada gelas bagus banget nih, Allah, Masya Allah, dihadiahkan. Mah tolong Maya, ini hadiah spesial. Nanti ke alam kubur, tolong ya kuburkan sekalian gitu kan, Masya Allah. Kalau kurang dingin, tuangin airnya, itu nggak bisa, mustahil. Ya. Yang di bawah ini yang naik. Bismillah, itu yang tercatat. Airnya keluar, kalimatnya naik. Ya, dan seterusnya, seterusnya. Ini poinnya. Ini yang disebut dengan hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah itu kebaikan yang melahirkan pahala. Makanya Anda sering berdoa, dan itu jadi fitrah, khususnya orang Indonesia. Kalau dia berdoa, bermohon, ada kalimat-kalimat ini, baik dunia ataupun akhirat. Silakan cek, doa paling favorit, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran surah kedua ayat 201, posisi paling kanan sebelah bawah. Bahkan Anda namanya sendiri itu punya istilah khusus. Doa apa namanya? Masya Allah, doa sapu jagat ya, ada doa sapu jagat. Doa sapu nggak ada jagatnya, ada jagat nggak ada sapunya, cuman Anda lah gitu ya. Nah, hasanah itu artinya kebaikan yang melahirkan pahala. Jadi ketika Anda mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, mohon anugerahkan kami segala kebaikan di dunia. Hasanah bukan cuman baik, tapi ada pahalanya. Karena kalau cuman baik, non muslim pun bisa mendapatkan itu, mesti beda. Makan baik, mereka pun makan, Anda makan. Apa bedanya makan Anda dengan mereka? Anda ada pahalanya, mereka belum tentu. Jelas ya? Hasanah, kerja, bagaimana kerja yang hasanah? Yaitu pekerjaan yang saat dikerjakan pahalanya ada.
Mungkin Anda satu kantor, bukan dengan Anda saja. Yang belum beriman pun sama kantornya dengan Anda. Tapi bagaimana caranya pekerjaan Anda yang sama bisa melahirkan pahala? Itu poinnya. Jelas ya? Jadi kalau Anda pun punya anak namanya Hasanah, tapi tidak kemudian dialihkan ke profesi ini, maka belum tentu mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan. Ini poinnya. Nanti kalau ini dilakukan dengan baik, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat ini dibawa jadi timbangan kita dan terbebaslah kita dari ancaman api neraka. Wa qina adzabannar. 3, saya agak cepat sedikit ya. Untuk menurunkan ini dulu. Orang yang bisa mengerjakan ini, selain jadi teladan, mendapat pundi-pundi pahala, juga berpeluang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ketiga ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Dia berpeluang meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian, maksudnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku mencintai Allah, lihat fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Semuanya. Nah, kalau kita bisa mengikuti Nabi dalam aspek kehidupan kita, maka yuhibbukumullah. Allah akan mencintai Anda. Ini poinnya. Kalau cinta Allah sudah diturunkan, maka yang pertama, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Diampuni dosa. Jadi kalau Anda ingin cepat mendapatkan ampunan Allah, diantaranya dapatkan cinta Allah, diantaranya ikuti tuntunan Rasulullah dalam kehidupan. Jelas? Nanti kalau orang sudah diampuni, maka Allah akan bimbing dia dalam kehidupan, supaya organ tubuhnya nggak berdosa lagi. Matanya dibimbing supaya nggak lihat maksiat lagi, telinganya dibimbing supaya nggak enak dengar yang kotor lagi, sampai ke ujung kakinya dibimbing supaya tidak melangkah pada yang dilarang lagi. Ini poinnya.